Di Indonesia, UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian nasional. UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Hal ini terbukti ketika krisis ekonomi nasional pada tahun 1998 dan krisis ekonomi global pada tahun 2008, UMKM mampu bertahan. UMKM adalah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, berjumlah 62,9 juta unit. Pada tahun 2018, mengalami kenaikan sebesar 2% jika dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu berjumlah 64,2 juta unit. Dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 65,5 juta unit. Kendala pelaku usaha UMKM, terutama pelaku usaha mikro, adalah belum memiliki tata kelola administrasi maupun laporan keuangan secara baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro tidak mengetahui secara pasti keuntungan yang diperoleh dari unit usahanya. Selain itu, tata kelola keuangan unit usaha tidak tertib, sehingga pelaku UMKM tidak dapat secara optimal melakukan perencanaan untuk pengembangan usahanya. Pada tahun 2017, Badan Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum mampu menyusun laporan keuangan. Akibatnya, masih banyak UMKM yang belum mampu untuk mengakses permodalan dari perbankan. Setiap kali Badan Ekonomi Kreatif menggelar pelatihan penyusunan laporan keuangan UMKM, hanya 20% yang mampu menyusunnya. Itu pun masih secara manual. Lalu, bagaimanakah agar usaha mikro dapat membuat laporan keuangan? Kini, telah hadir aplikasi LaMikro. LaMikro adalah singkatan dari Laporan Akuntansi Usaha Mikro. LaMikro adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Aplikasi LaMikro ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Cukup melalui HP berbasis Android, kita dapat mengunduh LaMikro melalui Play Store atau melalui website www.lamikro.com. Aplikasi LaMikro ini dibuat sebagai salah satu upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu para pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam membuat laporan keuangan yang mudah, benar, dan terpercaya. Karena aplikasi ini sudah sesuai dengan SAK EMKM 2018. Dan sudah mendapat rekomendasi langsung dari IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Sehingga keabsahan laporan yang dihasilkan dari aplikasi LaMikro ini dapat digunakan para pengusaha dalam melakukan peminjaman modal ke lembaga keuangan. Berikut ini adalah fitur utama yang terdapat dalam aplikasi LaMikro. Entry jurnal, daftar jurnal,
laba rugi, posisi keuangan. Entry jurnal adalah semua transaksi akuntansi dicatat melalui jurnal entry. Catatan untuk transaksi akuntansi adalah berdasarkan urutan kronologis, yaitu pada saat transaksi itu terjadi. Daftar jurnal. Jurnal adalah rincian semua transaksi keuangan dan akun-akun yang mempengaruhi transaksi tersebut. Laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan, sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Lalu, bagaimana caranya untuk mengunduh aplikasi LaMikro dengan menggunakan handphone? Caranya adalah melalui Google Play Store. Setelah menekan Play Store, ketikkan LaMikro, lalu tekan Install. Setelah selesai install, kemudian tekan Buka. Dan tekan Daftar jika belum pernah memiliki akun pada aplikasi LaMikro. Kemudian, isi seluruh data yang terdapat dalam aplikasi LaMikro tersebut, yang diantaranya terdiri dari nomor induk kependudukan, nama lengkap, NPWP pribadi, email, nomor telepon atau handphone, nama usaha, nama akun, kata sandi. Jangan lupa untuk mencatat nama akun dan kata sandi tersebut pada kertas atau catatan pribadi. Tujuannya adalah agar tidak lupa. Setelah selesai mengisi, kemudian tekan Daftar dan akan muncul tampilan "Selamat, Anda berhasil mendaftar". Kemudian tekan OK, masuk. Lalu, isikan nama akun dan kata sandi yang telah kita isi sebelumnya. Kemudian, tekan masuk. Kemudian, isi kembali data-data yang diminta untuk kelengkapan profil pengguna aplikasi LaMikro. Jika sudah terisi semua, kemudian tekan simpan. Kini, aplikasi LaMikro siap untuk digunakan. Untuk dapat memasukkan transaksi, kita harus menekan Entry Jurnal. Berikut adalah transaksi nomor 1. Pada tanggal 1 November 2021, Ibu Kenanga membuka usaha pada bidang fashion, yaitu menjual pakaian anak-anak dengan nama usaha Kenanga Fashion. Dengan menyetorkan uang sebesar 5 juta rupiah sebagai modal usahanya. Tahapan pada aplikasi LaMikro untuk transaksi nomor 1 adalah sesuaikan tanggal jurnal dengan tanggal transaksi tersebut, yaitu tanggal 1 November 2021 dengan memilih atau menekan panah dropis. Jenis transaksi,
pilih tambah modal. Untuk modal, pilih modal. Simpan ke, pilih kas. Nominal, isikan 5 juta rupiah sesuai dengan nilai modal yang disetorkan untuk usaha tersebut. Keterangan. Pada keterangan ini, sifatnya adalah opsional. Artinya, jika tidak diisi pun tidak apa-apa. Namun, jika ingin diisi, dapat diisikan dengan setoran uang untuk modal usaha. Lalu, klik simpan. Setelah itu akan muncul keterangan, data berhasil disimpan. Selanjutnya adalah transaksi nomor 2. Masih di tanggal yang sama, yaitu 1 November 2021, Ibu Kenanga menyetorkan peralatan senilai 500.000 untuk modal usahanya. Tahapan pada aplikasi LaMikro untuk transaksi nomor 2 adalah sesuaikan tanggal jurnal dengan tanggal transaksi tersebut. Jenis transaksi, pilih tambah modal pada panah dropis. Modal, pada panah dropis pilih modal. Simpan ke, dengan menekan panah dropis pilih peralatan. Nominal, isikan 500.000 sesuai dengan nilai peralatan yang disetorkan untuk modal usaha tersebut. Keterangan, pengisiannya ini bersifat opsional, artinya jika tidak diisi pun tidak apa-apa. Namun, jika ingin diisi, dapat diisikan dengan setoran peralatan untuk modal usaha. Kemudian tekan simpan. Transaksi nomor 3. Pada tanggal 2 November 2021, Ibu Kenanga membeli pakaian anak-anak ke Tanah Abang dengan total pengeluaran sebesar 3 juta rupiah. Tahapan pada aplikasi LaMikro untuk transaksi nomor 3 adalah sesuaikan tanggal jurnal dengan tanggal transaksi tersebut, yaitu 2 November 2021. Jenis transaksi, pilih pengeluaran. Diambil dari kas, simpan ke, persediaan barang dagangan. Karena baju yang dibeli oleh Ibu Kenanga ini digunakan sebagai barang dagangan. Nominal, isikan 3 juta rupiah. Keterangan dapat diisikan dengan pembelian baju dari Tanah Abang sebagai persediaan barang dagangan. Lalu, klik simpan dan setelah itu akan muncul keterangan data berhasil disimpan. Selanjutnya adalah transaksi nomor 4. Masih pada tanggal 2 November 2021, total biaya transport yang digunakan untuk membeli pakaian anak-anak ke Tanah Abang adalah sebesar Rp100.000. Tahapan pada aplikasi LaMikro untuk transaksi nomor 4 adalah sesuaikan tanggal jurnal dengan tanggal transaksi tersebut, yaitu 2 November 2021. Jenis transaksi, pilih pengeluaran pada panah dropis. Diambil dari kas, simpan ke, tekan panah dropis, pilih beban komunikasi dan transportasi. Lalu masukkan nilai nominalnya, yaitu sebesar Rp100.000. Keterangan dapat diisikan biaya transport pulang pergi untuk belanja pakaian anak-anak. Lalu klik simpan, dan setelah itu akan muncul keterangan data berhasil disimpan. Transaksi nomor 5. Pada tanggal 3 November 2021,
telah terjual 10 pieces pakaian anak-anak dengan harga per pieces adalah Rp150.000. Diketahui bahwa modal baju tersebut adalah seharga Rp60.000 per piecesnya. Tahapan pada aplikasi LaMikro untuk transaksi nomor 5 adalah sesuaikan tanggal jurnal dengan tanggal transaksi tersebut, yaitu 3 November 2021. Jenis transaksi, pilih pemasukan pada Panadropis. Diterima dari penjualan produk. Simpan ke, tekan Panadropis dan pilih Kas. Lalu masukkan nilai nominalnya. 10 pieces pakaian anak-anak dengan harga per piecesnya adalah Rp150.000, sehingga total penerimaan dari pakaian anak-anak yang terjual adalah sebesar Rp1.500.000. Pada keterangan dapat diisikan, terjual 10 pieces pakaian anak-anak dengan harga per unitnya adalah seharga Rp150.000. Kemudian tekan simpan. Masih terkait dengan transaksi nomor 5, yaitu pada tanggal 3 November 2021. Pada tanggal 3 November 2021, telah terjadi penjualan, yaitu 10 pieces pakaian anak-anak. Artinya, ada 10 pieces pakaian anak-anak yang keluar atau telah terjual. Maka, perlu dicatat sebagai transaksi pengeluaran barang dagangan. Tahapan pada aplikasi LaMikro untuk transaksi nomor 5 ini adalah tanggal jurnal sesuaikan dengan tanggal transaksi tersebut, yaitu 3 November 2021. Jenis transaksinya adalah pilih pengeluaran pada Panadropis. Diambil dari persediaan barang dagangan. Simpan ke, tekan Panadropis dan pilih harga pokok penjualan. Lalu masukkan nilai nominalnya. Harga pokok dari setiap baju atau pakaian anak-anak tersebut adalah Rp60.000. Sehingga Rp60.000 dikali 10 pieces pakaian anak-anak yang terjual adalah sama dengan Rp600.000. Lalu untuk keterangan dapat diisikan harga pokok penjualan 10 unit pakaian anak-anak yang terjual dengan harga per unitnya Rp60.000. Setelah itu, lalu tekan simpan dan akan muncul keterangan data berhasil disimpan. Untuk mengetahui keuntungan atau kerugian usaha, dapat menggunakan fitur yang ada dalam aplikasi LaMikro. Tekan menekan tanda garis 3 yang terdapat pada sisi kiri atas layar. Kemudian tekan laporan dan pilih laba rugi. Lalu ini adalah tampilan laporan laba rugi untuk Kenanga Fashion. Komponen pendapatan adalah berasal dari penjualan produk. Diketahui bahwa total pendapatan adalah sebesar Rp1.500.000. Kemudian untuk komponen biaya atau beban. Harga pokok penjualan adalah sebesar Rp600.000. Beban komunikasi dan transportasi adalah sebesar Rp100.000, sehingga total beban adalah Rp700.000. Dan diperoleh laba sebelum pajak senilai Rp800.000. Khusus untuk biaya pajak penghasilan, ini harus disesuaikan terlebih dahulu dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Lalu, bagaimanakah bentuk dari laporan posisi keuangan untuk Kenanga Fashion? Sama seperti langkah yang kita lakukan untuk melihat laporan laba rugi sebelumnya, langkah yang kita lakukan adalah dengan menekan garis 3 pada sisi kiri atas layar, lalu tekan Panadropis pada laporan,
dan tekan posisi keuangan. Terlihat ini adalah tampilan dari laporan posisi keuangan untuk Kenanga Fashion. Diketahui bahwa aset lancar terdiri dari kas sebesar Rp3.400.000 dan persediaan barang dagangan sebesar Rp2.400.000. Sehingga diperoleh total aset sebesar Rp6.300.000. Selanjutnya diketahui bahwa total liability baik jangka pendek ataupun jangka panjang adalah 0. Dan total ekuitas adalah sebesar Rp6.300.000. Sehingga total liabilitas dan ekuitas adalah sebesar Rp6.300.000. Hal ini telah sesuai dengan persamaan dasar akuntansi yang berbunyi bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Demikian panduan penggunaan aplikasi LaMikro, semoga bermanfaat. Dan jayalah UMKM Indonesia. Seperti pantun berikut ini, mari kita beradaptasi dan bergaul setiap hari. IT pun sudah dikuasai, agar UMKM dapat merajai. Satu lagi pantun untuk UMKM. Ibu hamil sedang mual-mual, perut pun lapar jika tidak diisi. Jangan lagi memakai manual, saatnya manfaatkan teknologi informasi.